Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Rangga Laptop di channel Rangga Laptop ya. Terus mau channelnya siapa lagi gitu. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bikin video lagi ya kan. Setelah sekian lama tidak upload video gitu loh. Dan bagaimana kabar teman-teman semuanya? Gimana puasanya lancar? Lancar dong, masa enggak? Semoga kita semua puasanya full sampai hari raya. Mantap. Dan aku juga mengucapkan turut berduka cita atas tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala ya. Info terakhir aku lihat dari Instagram itu kapalnya terbelah menjadi 3. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga awak kapal selamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing ya tentang Sonic ini, terutama di footstep standarnya ini ya. Kayak gini. Jadi aku mau sharing tentang pengalamanku menggunakan footstep standar Sonic 150 ini. Setelah sekian lama aku menggunakan Sonic 150 ini ya, apalagi footstepnya ini kan juga tak pakai ya. Semua bagiannya tak pakai. Ternyata aku menemukan fungsi rahasia dari footstep ini teman-teman. Apa rahasianya? Makanya ditonton sampai habis ya. Tapi sebelum aku menjelaskan fungsi rahasianya, aku mau jelasin dulu apa sih enaknya pakai footstep standar di Sonic ini. Oke, kita pindah tempat ya. Jadi kan beberapa pengguna Sonic itu mungkin mengganti footstep standarnya pakai footstep underbone ya. Ya dulu aku juga pernah sih pakai footstep underbone, tapi karena footstepnya itu nggak presisi, terus capek, ya akhirnya tak balikin lagi ke standarnya. Apa aja sih kelebihannya kalau pakai footstep standar ini? Kelebihan yang pertama, footstep ini lebih kuat teman-teman. Ya karena apa? Di sini tuh ada besi ya untuk menahan footstep ini. Ini tuh besinya tebal sekali teman-teman, tebal, jadinya kuat. Karena ini kan juga bawaan pabrik, pasti pabrikan itu sudah menguji kekuatan dari footstep ini teman-teman. Harus teruji, harus aman gitu loh. Terus kemudian kelebihan yang kedua, otomatis lebih presisi ya. Walaupun ini pedal pemindah giginya ini agak goyang-goyang, tapi ini masih tetap presisi teman-teman. Jauh lebih presisi daripada footstep underbone yang dulu. Itu letoy banget, kendornya minta ampun. Tapi ini walaupun kendor ini masih tetap presisi teman-teman. Ya kalau misalkan masih tetap kendor ya mungkin ini bisa diganjel sama ring ya. Itu mungkin bisa biar nggak goyang-goyang gini. Terus kelebihan yang ketiga, pengereman jauh lebih pakem. Tentu jelas karena apa? Pedal penginjak remnya ini lebih panjang. Semakin panjang pedal remnya ini, maka semakin pakem pengeremannya. Secara teori seperti itu. Ibaratkan begini, kalau kalian mendorong pintu ya misalkan, kalau kalian mendorong pintu dari sisi terluarnya, istilahnya itu menjauhi engselnya, menjauhi titik tumpunya, itu kan pasti lebih enteng loh, pasti lebih kuat gitu. Tapi kalau kalian mendorong pintu atau membuka pintu dari sisi terdalam dari pintu atau mendekati titik tumpunya, otomatis kan berat gitu. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Karena ini lebih panjang, otomatis pengereman jauh lebih enak, lebih pakem. Terus kemudian kelebihan yang keempat, jelas lebih nyaman lah gitu ya. Kalau footstep underbone itu kan agak mundur, dia agak mundur dan lebih tinggi, otomatis kaki jadi lebih menekuk, otomatis itu membuat pegel teman-teman. Tapi kalau ini sudah diperhitungkan, jadi otomatis lebih nyaman. Terus kemudian apa sih sebenarnya fungsi tersembunyi dari footstep ini, dan kenapa footstep Sonic ini tuh tidak bisa dilipat? Ini aku akan sharing pengalamanku. Ini sebenarnya pengalaman konyol teman-teman ya, memalukan. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin bisa bermanfaat buat kalian ya. Di sini aja. Jadi beberapa minggu yang lalu ya, sebelum bulan puasa, itu kan aku mau ke sebuah toko gitu. Sebuah toko aku mencari barang, ternyata barangnya nggak ada. Otomatis kan motornya itu tak parkirkan di depan toh gitu loh. Barangnya nggak ada, ya wes aku balik. Kan motor ini posisinya tak standar tengah seperti ini ya. Jadi kan motor itu posisinya seperti ini ya, tak standar tengah. Aku mau cabut ya, mau balik. Terus aku mau niatnya itu mau menurunkan motor ini gitu loh, kan mau tak naikin gitu ya. Di parkiran tersebut itu kan pakai keramik, otomatis ya jadi agak licin dikit lah ya. Aku mau menurunkan toh pakai tangan ini. Tangan kananku di sini. Terus tangan kiriku itu megang stang di sebelah kiri ini. Mau tak turunkan, tapi motor ini tidak mau turun. Jadi standar tengahnya ini tuh tidak mau naik. Jadi tuh ngeret-ngeret gitu ke depan. Kalian pernah ngalamin seperti itu enggak? Jadi motornya tuh tidak mau turun gelek gitu loh ya. Jadi standar tengahnya tuh nggak mau naik. Dia tuh maju ke depan. Terus berbunyi berderit geret gitu.
Itu karena mungkin lantainya keramik terus agak licin gitu ya. Nah terus di depan parkiran itu, di sebelah sini itu tuh ada semacam badukan ya apa ini ngarani, semacam tanjakan dari keramik gitu ya. Jadi tanjakan seperti ini, seret terus kemudian gini ya, ini semacam ada tanjakan dari keramik gitu loh di depan tokonya. Jadi di depan sini tuh toko, di sini tuh ada sebuah tanjakan kecil dari semen gitulah. Nah kayak gini nih, terus motornya di sini. Nah gitu ya. Gitu loh. Nah di sini kan ada tanjakan berbentuk kotak gitu ya. Gini, motor itu tak dorong sampai ban depannya ini menyentuh tanjakan ini, menyentuh badukannya ini. Nah di saat bannya ini menyentuh badukannya ini, standar tengahnya itu naik ke atas, jebret gitu. Nah di saat itu aku kehilangan keseimbangan dan motor ini ambruk ke kanan teman-teman. Waduh, itu sudah aku kaget sekali dan jantungku berdebar-debar teman-teman. Tapi untungnya motor ini tuh ambruknya tidak sampai ambruk banget gitulah. Ambruknya tuh cuma setengah. Jadi ujung stang ini tidak sampai menyentuh ke lantai sini. Karena apa? Karena motor ini tertahan sama footstep ini nih. Nah itulah fungsi tersembunyi dari footstep ini teman-teman, untuk menahan ketika motor ini ambruk. Untungnya di saat itu ambruknya tidak terlalu cepat ya, jadi ambruknya itu pelan, seret gitu, nggak ambruk berat gitu, nggak. Coba kalau ambruknya itu cepat ya, berat gitu, pasti footstep ini tidak kuat menahan. Tapi alhamdulillah waktu itu ketahan teman-teman. Jadi itulah fungsi tersembunyi dari footstep standar Sonic ini teman-teman. Ya ini sebenarnya memang agak konyol sih, cuman ini bisa dijadikan pengalaman teman-teman. Untungnya footstep ini tidak bisa dilipat. Coba kalau bisa terlipat, wah pasti ambruk total itu teman-teman. Dan disitu aku akhirnya dibantu sama tukang parkir, karena yang namanya orang sudah kaget ya kan, pasti nggak kuat untuk membangunkan motor ini lagi. Motor ini tuh berat teman-teman, kalau sudah ambruk naikinnya susah. Ya jadi seperti itulah fungsi tersembunyi dari footstep bawaan Sonic ini. Meskipun tampilannya biasa aja, tapi ini bisa dijadikan frame slider ala-ala lah. Dan kejadian seperti itu semoga tidak terulang lagi sama aku ya. Ya akunya juga sih yang ceroboh. Harusnya ketika motor ini tidak bisa diturunkan, seharusnya kakiku ini menahan gini supaya standar tengahnya ini bisa naik gitu. Tapi meskipun ini bisa dijadikan penahan untuk ambruk ya, tapi ya jangan diambruk-ambrukkan teman-teman. Nanti ininya lama-lama nggak kuat, mungkin bisa patah. Ya itu cuman pencegahan aja sih ya, supaya motor ini tidak ambruk total gitu. Jadi sampai segitu aja videonya dari seputar footstep standar ini. Ini semoga bisa jadi informasi buat kalian. Hati-hati kalau mau menurunkan motor, apalagi saat mendorong gitu ya. Kalau ambruk wis bahaya. Oke, jadi seperti itu aja videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channelnya Rangga Lab Time. Semoga channel Rangga Lab Time semakin berkembang. Amin. Dan Instagram gue di sini. Kalau kalian ingin nge-follow boleh, nggak nge-follow juga nggak apa-apa. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya hanyalah manusia yang tidak luput dari dosa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah. Jangan lupa puasa loh ya.